kajian Islam. Depan maju atau tidak gitu. Tetapi anehnya si mbahnya sengsara seumur hidup. Kalau betul dia tahu kekayaan kita, rezeki kita, seharusnya dia yang paling pertama menjadi orang apa? Orang kaya gitu. Tetapi dukun-dukun itu miskin terus hidupnya. Kecuali dukun-dukun yang masuk TV gitu. Banyak orang-orang yang profesinya sebagai dukun. Banyak para pengusaha yang datang kepada dukun bertanya tentang rezekinya. Ah, ini orang musyrik yang seperti ini. Kadang-kadang dukunnya saja ketika ditanya bingung sendiri dia. Kacamatanya hilang dia bingung. Padahal nempel di kepala kayak gini. Kan seperti itu. Ngapain nanya kepada orang-orang seperti itu? Atau kadang-kadang orang bertanya tentang rezeki kemudian beli majalah. Yang dibuka apanya coba? Zodiaknya. Siapa yang suka baca zodiak di sini? Ayo. Siapa yang suka baca zodiak? Zodiak jangan dibaca, gak boleh. Zodiak itu musyrik. Ya, zodiak itu apa? Musyrik. Itu yang apa perbintangan itu yang suka ada di majalah, apa saja namanya itu? Sampai orang hafal itu ada yang namanya akuarium kan gitu ya. Apa? Terus ada juga yang namanya vertigo kan gitu ya. Vertigo kayak gitu. Parises namanya itu. Kemudian rabies kan gitu ya. Itu banyak itu. Itu orang beli majalah untuk mencari rezekinya. Atau dia menentukan jodohnya. Misalnya saya lahir bulan Mei nih, apa bintangnya itu? Wah, lihat saya mau tahu jodoh saya seperti apa. Oh, ternyata jodoh Anda mangpet di selokan misalnya kayak gitu. Orang percaya lagi kepada hal-hal seperti ini. Itu musyrik itu. Gak boleh ya. Kalau ada yang masih baca zodiak, segera bertobat kepada Allah. Gitu. Nabi mengatakan idza zukiratin nujum fa'amsiku. Kalau disebutkan zodiak-zodiak seperti itu, diam saja kita. Kenapa? Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang para peramal zaman sekarang itu melalui SMS, gitu kan, ketik reg spasi. Kan kayak gitu ya. Anda tidak cocok kerja di mana? Di air kan gitu. Kalau nggak cocok kerja di air ya kerja saja di api kan gitu ya. Iya. Nah, itu semua musyrik yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada orang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rizki selain Allah, ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, maka dia musyrik. Kadang-kadang ada burung. Kalau orang Sunda bilangnya burung sirit uncuing katanya gitu. Tweet, 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 tweet. Suka dengar gak yang burung seperti itu? Nah, katanya suka ada apa? Ada orang yang meninggal. Itu musyrik. Wah, ada burung sirit uncuing, ada yang meninggal. Stres satu kampung mereka. Siapa ya yang meninggal sekarang? Kan gitu. Jangan-jangan saya. Nah, itu nggak boleh itu. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab itu kalau buka toko itu ada sebagian orang Arab kalau buka toko mereka melihat dulu siapa yang belanja pertama kali. Kalau yang berbelanja pertama kalinya orang ganteng, orang cantik, wah ini tanda toko saya hari ini laris seperti itu. Tapi kalau yang membelinya itu orang jelek gitu, wah ini pertanda buruk, saya bisa bangkrut, akhirnya tutup lagi itu tokonya itu. Nah, itu namanya tatoyur yang seperti itu. Nah, tatoyur itu apa? Syirik. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman dengan tauhid rububiyah tidak boleh meyakini ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu takut ya. Kalau misalnya ada jin dan manusia bersatu untuk mencelakakan kita, maka tidak akan ada satu lembar pun rambut yang jatuh apabila Allah tidak mengizinkannya. Sama, andai kata ada jin dan manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepada kita, maka manfaat itu tidak akan sampai kepada kita apabila Allah tidak mengizinkannya. Nah, oleh sebab itu ini tauhid rububiyah.
menghidupkan dan mematikan. Sekaligus yang menyembuhkan penyakit siapa? Dokter atau Allah? Allah. Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu wa huwa yashfin, fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Bukan dokter. Aduh, saya mah nggak sembuh kalau nggak sama dokter itu mah, itu musyrik itu. Itu musyrik. Saya mah sembuhnya cuma sama dokter yang itu saja, dokter spesialis, mahal harganya juga gitu. Dia lupa dokter itu hanya sebab saja, wasilah. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tauhid rububiyah. Kadang-kadang ada orang yang memakai kalung. Kalungnya itu anak kecil ya, kalung dari tali-tali seperti itu. Kalung tali dengan alasan supaya anak ini sehat. Kadang-kadang kalau anak cacingan itu, anak cacingan suka pakai tali biar sehat. Itu nggak ada kaitannya tali dengan cacingan. Kalau cacingan itu ya minum obat cacing, gitu, bukan pakai tali. Nah, itu musyrik-musyrik yang masih ada di sekeliling kita. Termasuk mereka yang suka ziarah ke kuburan. Ziarah kubur itu boleh tidak? Hah? Boleh. Ziarah kubur itu bagian dari sunnah Nabi. Tapi syarat harus mengikuti petunjuk Nabi di dalam ziarah. Banyak orang yang berziarah tetapi tidak menggunakan ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya dia meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Walid kan gitu ya. Walid, mobil saya belum lunas, tolong dilunasi gitu kan. Padahal si Walidnya ini sudah meninggal. Pernah lihat nggak dulu di YouTube itu? Ada yang Walid minta-minta kepada orang sudah mati. Bah Jamrong, saya tolong minta rumah. Kata Bah Jamrong, saya pun gak punya rumah. Kan gitu ya. Rumah saya hanya 1 kali 2 meter saja. Minta rumah sama Bah Jamrong yang sudah mati seperti itu. Ini kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada orang yang sudah mati. Jadi ziarah kubur boleh, tapi tujuannya untuk mengingat kematian. Untuk mendoakan orang yang sudah mati, bukan meminta kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak bisa bermanfaat bagi kita dan tidak bisa memberi mudarat. Mereka tidak bisa mendoakan kita. Justru mereka yang membutuhkan apa? Doa dari kita. Kemudian yang kedua, cakupan tauhid rububiyah adalah beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Tidak ada yang tidak takdir itu. Ada orang yang mengatakan seperti ini, hidayah itu takdir atau pilihan seperti itu. Dia mengatakan apa ya? Jadi seakan-akan hidayah seseorang itu pilihan dirinya. Dan lepas dari takdir sama sekali. Dia tidak belajar konsep takdir. Ini harus ada pembelajaran khusus tentang takdir, dan takdir ini bagian dari keimanan yang keberapa ini? Iman yang keenam, rukun iman yang keenam. Al-imanu bil qada wal qadar. Iman kepada qada dan qadar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, beriman kepada keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cakupan tauhid rububiyah, bahwa Allah itu esa di dalam zatnya, Allah esa di dalam sifatnya, Allah esa di dalam af'al atau perbuatannya. Kemudian kita lanjutkan. Orang musyrik pun meyakini rububiyah. Ya gitu. Ternyata orang musyrik pun punya tauhid rububiyah. Lalu apa bedanya kita dengan orang musyrik kalau begitu ya? Lihat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa mereka itu? Orang-orang musyrik. Apa? Man khalaqas samawati wal arda. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wasakhara syamsa wal qamar, yang menundukkan matahari dan bulan.
Apa jawabannya? La yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anna yufakun. Lalu bagaimana kalian dipalingkan? Seperti itu. Fa anna yufakun. Jadi orang-orang musyrik kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang memberi rizki, mereka akan mengatakan Allah. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan patung-patung yang mereka sembah, bukan. Gitu. Tapi Allah kata mereka, ini tauhid, tauhid rububiyah. Artinya orang musyrik pun memiliki tauhid, yaitu tauhid apa? Rububiyah. Jadi yang membedakan antara kita dengan orang musyrik apa, Jong? Kalau begitu. Kalau orang musyrik sama-sama tauhid rububiyah. Apa? Tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Gitu. Ini pembeda antara kita dengan orang-orang musyrik. Nah, siapa yang tahu tauhid uluhiyah? Ayo. Siapa yang tahu tauhid uluhiyah? Berkaitan dengan apa? Tadi ada yang mengatakan dengan perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Nah, karena kita yakin, kita tahu bahwa Allah yang menghidupkan, bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang memberi rizki, maka ibadah kita hanya kita berikan untuk siapa? Untuk Allah saja. Seperti ucapan Nabi Ibrahim tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah tauhid uluhiyah. Kalau orang-orang musyrik, mereka meyakini Allah yang menciptakan, mereka meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan, tetapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Adapun kita seorang mukmin, kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberi rizki, maka kita berikan tauhid itu, kita berikan ibadah kita itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang musyrik. Makanya kalau ada orang mengatakan aku yakin Allah menciptakan, aku yakin Allah menghidupkan dan mematikan, tetapi dia masih menyembah kepada selain Allah, dia belum masuk ke dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya Nabi masih memerangi orang-orang musyrik. Nabi memerangi orang musyrik. Kajian Islam